anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru Sarah. Hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian catatan, jadi sekarang kita akan bahas. Jadi dalam membandingkan pecahan, kita biasanya menggunakan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Nah, di sini Ibu punya garis bilangan. Ini garis bilangan yang pertama, 1/3, 2/3, 3/3. Dan garis bilangan yang kedua, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Ini adalah contoh garis bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan mana yang lebih besar antara 1/3 dengan 1/4. Kita lihat. Yang pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian garis bilangan yang kedua. Garis bilangan yang pertama adalah 1/3. Garis bilangan kedua adalah 1/4. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar antara 1/3 dengan 1/4. Jadi kita lihat 1/4 ini setelah kita buat garis bilangan ternyata dia berada di sebelah kiri 1/3. Nah, sementara 1/3-nya ini ada di depan. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa 1/3 ini lebih besar karena dia selangkah lebih maju dari 1/4. Atau bisa ditulis 1/3 lebih besar dari 1/4. Nah, begitulah cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Baik, sekarang Ibu punya gambar lebih mudah. Kalau tadi kita membandingkan pecahan dengan garis bilangan, sekarang kita akan menggambarnya biar lebih jelas lagi. Nah, kalau penyebutnya ini sama, berarti lebih mudah kita gambar. 1/4, 2/4, 1/8, 3/8, 2/8, 4/8. Nah, pertama kita akan membandingkan antara 1/2 dengan 2/2. Lihat 1/2 dengan 2/2. Mana kira-kira yang lebih besar? Patokannya adalah pecahan yang di depan. Nah, 1/2 dengan 2/2. Ini 1/2 satu bagian yang Ibu berikan warna dari 2 kotak. Ini 2/2, 2 bagian yang Ibu berikan warna dari 2 kotak. Sekarang terlihat jelas mana kira-kira yang lebih banyak atau lebih besar. Jadi 2/2 ini lebih besar karena ini sudah terlihat jelas warnanya lebih banyak. Sementara ini hanya 1 kotak saja yang Ibu berikan warna. Ingat, patokannya yang di depan. Berarti 1/2 ini lebih kecil daripada 2/2. Sekarang kita lanjutkan. 1/4 dengan 2/4. Ingat, patokannya ini yang di depan, pecahan yang di depan. 1/4 dengan 2/4 terlihat jelas mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Karena kita menggunakan patokan yang pecahan di depan, berarti yang ini kita dulukan. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Karena 2/4 ini banyak. Bisa dilihat kan? Ini hanya 1 bagian yang Ibu berikan warna dari 4 kotak. Sementara ini ada 2 kotak yang Ibu berikan warna dari 4 kotak. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ini sudah terlihat jelas lebih banyak 3/8 dari 1/8. Berarti 1/8 ini lebih kecil daripada 3/8. Kemudian kita lanjut lagi. 2/8 dengan 4/8. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak dan 4 Ibu berikan warna. Ini ada 8 kotak dan hanya 2 yang Ibu berikan warna.
Jadi terlihat jelas bahwa 2/8 ini lebih kecil daripada 4/8. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Yang perlu kalian perhatikan bahwa apabila penyebutnya ini sama, maka cara membandingkannya adalah dengan melihat pembilangnya. Langsung saja, 2/4 dengan 3/4. Sekarang penyebutnya ini mereka sama-sama 4. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan saja pembilangnya. 2 dengan 3, mana yang lebih kecil? 2. Maka 2/4 ini lebih kecil dari 3/4. Sekarang kita lanjutkan 4/8 dengan 6/8. Nah, mana kira-kira yang lebih kecil antara 4 dengan 6? Maka yang lebih kecil adalah bilangan atau angka 4. Berarti 4/8 ini lebih kecil dari 6/8. Nah, sekarang 5/10 dengan 2/10. Ini terlihat jelas bahwa 5/10 ini lebih besar daripada 2/10. Kemudian 2/6 dengan 1/6. Ingat, apabila penyebutnya sudah sama, maka tinggal lihat pembilangnya saja. Kita hanya membandingkan pembilangnya saja atau yang di atasnya saja. 2/6 dengan 1/6. Yang lebih besar adalah angka 2 daripada angka 1. Berarti 2/6 ini lebih besar daripada 1/6. Dalam membandingkan pecahan, apabila kalian susah dalam menentukan mana tanda yang lebih kecil dari atau lebih besar dari, maka kalian hanya perlu menambahkan garis imajiner. Nah, garis imajiner ketika ditambahkan ke simbol dalam membandingkan pecahan, maka ini akan membentuk huruf K atau kecil. Sementara ini membentuk huruf B atau besar. Jadi ini tandanya lebih kecil dari, ini lebih besar dari, dan ini merupakan tanda sama dengan. Baik, cobalah lakukan latihan berikut. Yang pertama, kalian menentukan pecahannya terlebih dahulu, lalu kalian baru bisa membandingkannya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Itulah pembelajaran kita hari ini, semoga kalian mengerti. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.